Kita akan menyelesaikan persamaan diferensial ini ya. Jadi Y double aksen kemudian ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 2X ditambah 6. Bisa kita lihat dengan jelas di sini adalah PD linier, dia non homogen ya. Di sini non homogen kemudian dengan koefisien konstan di sini ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini ini adalah linier koefisien konstan, sementara yang di sini ini tidak nol berarti dia di sini adalah PD non homogen. Nah, di sini bentuk yang di ruas kiri ini bisa rekan-rekan tulis dalam bentuk operator diferensialnya ya. Jadi di sini kita buat dalam bentuk D2 kemudian ditambah dengan 4D ditambah dengan 4. Nah, dari Y ini bisa rekan-rekan tulis seperti ini. Kemudian kita juga akan mencari operator pemusnahnya dari yang bagian belakang di sini 2X plus 6. Nah, sebenarnya jika rekan-rekan kaji di sini ya, untuk bentuk yang 2X plus 6 meskipun di sini ada dua suku, ada 2X, ada 6. Nah, itu rekan-rekan cukup mencari operator pemusnahnya dari 2X. Karena nanti jika dia bisa memusnahkan 2X, pasti dia bisa memusnahkan 6 karena 6 di sini ini apa namanya ya? Dia konstanta. Jadi dia jika di sini 2X-nya saja diturunkan nanti menjadi 0, maka otomatis 6 jika diturunkan dengan operator itu dia juga pasti hasilnya 0 nanti ya. Jadi rekan-rekan di sini bisa temukan operator pemusnahnya dari 2X ini 2X plus 6 ini kan dia fungsi linier ya, maka dia pasti akan habis atau akan musnah, akan menjadi 0 oleh turunan kedua. Sebenarnya kalau di ilustrasikan seperti itu ya. Jadi rekan-rekan punya 2X plus 6. Nah, maka jika menggunakan turunan pertama, dia nanti nilainya masih 2. Nah, maka untuk menjadi 0, dia butuh turunan kedua. Nah, jadi di sini eh, turunan kedua atau D kuadrat itu adalah operator pemusnah dari 2X plus 6. Jadi kita akan mencari operator pemusnah atau anihilator operatornya ya. Jadi di sini operator pemusnah dari 2X plus 6 adalah D kuadrat atau di sini sebenarnya yang dimaksud adalah turunan kedua dari 2X plus 6-nya tadi. Jadi kalau tadi di sini ya. Nah, jadi sehingga rekan-rekan nanti punya jika turunan kedua dari dikenakan pada 2X plus 6, nanti pasti hasilnya 0. Karena jika kita turunkan pertama hasilnya 2, diturunkan sekali lagi hasilnya pasti 0. Jadi kita butuh operatornya di sini adalah D kuadrat. Nah, kemudian bentuk ini kita jadikan satu ya antara bagian pertama dan bagian kedua yang sudah kita peroleh. Maka di sini bisa kita peroleh, kita kembalikan lagi ke PD-nya semula tadi dari bagian 1 dan 2. Rekan-rekan peroleh di sini menjadi D kuadrat ditambah 4D, ini yang dari bentuk yang pertama ini. Kemudian, nah ini dia juga perlu D kuadrat untuk memusnahkan yang 2X plus 6. Nah, D kuadrat terhadap Y di sini menjadi, tadi pengalinya di sini D kuadratnya ya, D kuadrat 2X plus 6. Jadi kedua ruas sama-sama kita kenai D kuadratnya, begitu ya. Kalau ini kan dia hanya mengubah soalnya. Nah, kemudian kedua ruas kita kenai D kuadrat. Kenapa? Agar memusnahkan yang di sini tadi. Nah, ini sama dengan 0 dia. Artinya kita punya di sini D kuadrat ditambah 4D ditambah dengan 4. Nah, dikalikan D kuadrat, Y ini hasilnya 0 ya dari sini tadi. Nah, kita akhirnya peroleh di sini nanti persamaan karakteristik. Sini rekan-rekan bisa peroleh persamaan karakteristiknya, hasilnya analog dengan yang di sini. Persamaan karakteristik
Jadi apa di sini berarti M kuadrat ditambah 4M ditambah dengan 4. Ini kita selesaikan dengan PD yang kemarin itu ya. Jadi kita gunakan persamaan karakteristik karena ini adalah apa namanya sebenarnya menjadi PD linear koefisien konstan biasa sebenarnya di sini. Jadi kita gunakan persamaan karakteristik seperti yang sudah rekan-rekan pelajari kemarin. Nah, di sini M kuadrat dari sini, kemudian ini sama dengan 0 di sini ya, persamaan karakteristiknya. Nah, di sini diperoleh akarnya, berarti kita faktorkan ya, M plus 2 ya, M plus 2, kemudian M di sini M sama dengan 0. Nah, jadi kita punya 4 di sini ya, akar-akar dari persamaan karakteristiknya. M1 sama dengan M2 sama dengan min 2. Kemudian kita juga punya M3 ya, sama dengan M4 sama dengan 0. Jadi ini diperoleh dari yang di sini, ini diperoleh dari yang di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini solusinya, solusi PD. Y-nya adalah apa? C1 E pangkat M1X ya, kemarin berarti min 2X ditambah karena kembar, berarti di sini C2X E pangkat min 2X ditambah yang ini sekarang C3 E pangkat 0 ya, ditambah kembar lagi di sini ya, berarti C4X E pangkat 0. Atau di sini jika kita rapikan menjadi C1 E pangkat min 2X ditambah C2X E pangkat min 2X ditambah C3 ditambah C4X. Nah, di sini berarti kita punya solusi seperti ini. Nah, ingat bahwa tadi ada yang kita peroleh dari PD linear koefisien konstannya, ada yang kita peroleh dari yang operator pemusnahnya. Nah, yang kita peroleh dari operator pemusnah ini merupakan penyelesaian partikulir ya. Jadi yang operator pemusnah tadi, jika rekan-rekan lihat yang dari apa namanya polinomial yang operator pemusnah itu kan berarti yang dari D kuadrat. Nah, yang di sini kan dia yang ini yang di depan, nah, ini adalah penyelesaian yang komplementer ya, yang di sini yang partikulir berarti yang dia diperoleh dari operator pemusnah. Berarti D kuadrat berarti yang ini dari operator pemusnah. Nah, berarti ini yang ditentukan oleh operator pemusnah. Artinya yang 0 ini tadi ya, berarti yang ini. Nah, jadi yang ini adalah penyelesaian partikulirnya. Ini adalah penyelesaian komplementernya. Nah, rekan-rekan ingat bahwa penyelesaian partikulir tidak memuat konstanta seharusnya. Jadi YP tidak memuat konstanta. Nah, karena di sini masih ada konstanta, nah ya harus kita cari nilai konstantanya C1 dan C4 ini berapa. Nah, jadi kita peroleh di sini YP-nya C3 ya, C3 benar. C3 ditambah C4X. Nah, untuk mencari nilai konstantanya, kita akan substitusi kembali ke dalam PD yang ada di dalam soal. Nah, soalnya tadi, di sini tadi soalnya ini ya. Nah, rekan-rekan ingat kembali, ini soalnya. Jadi kita butuh di sini turunan kedua dan turunan pertama ya, di sini. Nah, ini disubstitusikan ke PD yang di soal ya, ke PD-nya. PD-nya tadi turunan kedua tambah 4 kali turunan pertama tambah 4 kali Y sama dengan 2X plus 6 di sini ya. Jadi rekan-rekan harus mencari turunan kedua dan turunan pertamanya dulu dari penyelesaian partikulir di sini ya. Jadi di sini kita punya turunan pertamanya ini ya, C3 ditambah C4X, berarti turunan pertamanya apa di sini tinggal C4 ya. Kemudian turunan keduanya, nah dia 0. Kemudian ini kita substitusi ke dalam PD-nya, diperoleh nah, turunan kedua di sini ya. Berarti 0 ditambah ini 4 kali turunan pertama, berarti 4C4
ditambah 4Y. Nah, Y-nya adalah C3 ditambah C4X. Nah, sama dengan 2X plus 6. Jadi di sini hasilnya 4C4 ditambah 4C3 ditambah 4C4X sama dengan 2X plus 6. Nah, di sini ini adalah apa namanya? Dia suatu kesamaan ya. Jadi di sini rekan-rekan bisa peroleh ini yang koefisiennya dari X itu 2, konstantanya 6. Berarti koefisien dari X, nah ini berarti nilainya 2. Konstantanya di sini semua bernilai 6. Nah, sekarang kita selesaikan dengan itu ya, sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi di sini rekan-rekan peroleh 4C4 ini sama dengan 2. Nah, ini dengan kata lain rekan-rekan peroleh C4-nya setengah. Nah, sehingga jika kita mencari C3-nya 4C4, berarti 4 kali setengah ditambah 4C3 yang ini kita mainkan sama dengan 6 tadi ya. Berarti kita punya 2 dikalikan 4C3, ini hasilnya 6. Sehingga ketemu di sini 4C3 hasilnya 4. Nah, C3-nya ketemu 1. Nah, di sini rekan-rekan peroleh C3-nya 1, C4-nya setengah. Sehingga penyelesaian partikulirnya, tadi kan apa sih penyelesaian partikulirnya ini ya, C3 ditambah C4X. Berarti di sini C3. 1 ditambah C4-nya setengah ya, setengah X. Nah, ini adalah penyesuaian partikulirnya. Jadi, solusi umumnya bisa rekan-rekan peroleh ya. Jadi, solusi umum PD yang dimaksud, nah, solusi umumnya kan tadi penyelesaian partikulir, penyelesaian komplementer ditambah penyelesaian yang partikulirnya ya. Y sama dengan tadi yang penyelesaiannya komplementernya di sini rekan-rekan peroleh ini ya. C1 E pangkat min 2, dia kembar tadi berarti ada pengalinya X. Nah, di sini C1 E pangkat min 2X karena kembar tadi ya, berarti C2X ini kembar berarti E pangkat min 2X ditambah jangan lupa yang partikulirnya, berarti ini yang tadinya kan ini ya, tadinya di sini C3 ditambah C4X. Nah, ini sekarang kita sesuaikan, sudah ketemu C3-nya ketemu 1, C4-nya ketemu setengah X. Nah, ini adalah solusi umum dari PD yang dimaksud.